Selamat datang di Soul Podcast, podcast yang akan ngobrolin seputar pengalaman dan juga tujuan hidup dan keresahan generasi muda. Oke, saat ini teman-teman kita bersama dengan saudara Nando. Nando, Saya juga bukan siapa-siapa. halo, salam dulu Nando. Salam. Iya. Oke, Sehat bang? ini salam kita ini. Iya, saya puji Tuhan sehat. Nando? Ya, resah sih. Maksudnya di sekitar kan Salatiga udah zona merah tuh, tapi ya nggak apa-apa lah. Biasa. Maksudnya selama cuci tangan, jaga kebersihan, ikut peraturan yang ada itu kan Oke. aman. Menjalankan protokol kesehatan. Betul. Menghadapi new normal ya. Betul. Menghadapi new normal. Ya, Nando, saat ini kita akan ngobrolin seputar isu yang belakangan ini panas dan mendunia seperti itu. Dan kejadiannya ini bermula ketika seorang warga Amerika meninggal di tangan seorang polisi gitu. Dan menimbulkan demonstrasi di mana-mana, kemudian juga ada aksi penjarahan dan kerusuhan pun terjadi di beberapa negara bagian di Amerika. Dan juga di beberapa negara di Eropa, simpati untuk mendukung korban ini itu berdatangan. Dan banyak warga negara di Eropa yang turun langsung ke jalan untuk menyuarakan aksi protes mereka terhadap tindakan rasisme maupun tindakan diskriminasi. Nah, di sini kita akan nanti mau bahas soal pemahaman kita ini sebagai generasi muda tentang diskriminasi maupun rasisme itu, gitu. Nah, belakangan ini di media sosial banyak sekali simpati daripada warganet juga terhadap kasus yang terjadi di Amerika, di mana tagar seperti Black Lives Matter itu juga memunculkan tagar baru, itu tagar Papua Lives Matter. Oh iya. Jadi itu menggambarkan betapa seriusnya tindakan rasis ini begitu. Betul. Dan kita tahu sendiri di Indonesia pada tahun 2019 itu terjadi kerusuhan juga, kerusuhan yang dilatar belakangi oleh tindakan rasisme ya terhadap mahasiswa Papua yang ada di Pulau Jawa, seperti yang kita ketahui sama-sama ya, yang heboh pada waktu itu gitu. Nah, di sini teman-teman kita akan membahas sedikit serius dan ya berusaha untuk menyampaikannya lebih lebih sederhana saja begitu, supaya teman-teman juga bisa pahami begitu. Dan kan kami berdua ini diskusi gitu. Jadi kami berdua bukan pakar ya. Iya, betul. Kita sama-sama berusaha mencari tahu, sama-sama mencari pengertian, dan kami berharap melalui diskusi ini mungkin ada hal yang bisa teman-teman pelajari, dan mungkin ada hal juga yang bisa memicu teman-teman untuk mencari tahu sendiri begitu. Karena itu yang penting kan, artinya betul, membentuk pemahaman sendiri itu penting gitu. Kita apalagi dalam kasus kayak gini kan Bang, kayak mengikuti arus itu sesuatu yang berbahaya gitu. Boleh kita bersimpati ya, cuman kalau kita mengikuti itu tanpa memahami, itu akan jadi masalah besar. Betul sekali. Contoh kan yang kemarin di Amerika itu kan protesnya memang berawal dengan kondusif, aman. Tetapi di antara orang-orang yang memprotes itu ada orang yang mengambil kesempatan untuk merusuh lah, menjarah. Kan kasihan orang-orang yang kayak gitu. Nah, maksudnya agar kita yang bersimpati juga turut menyuarakan pendapat kita dengan cara yang benar. Betul. Jadi paling tidak kita harus juga mengerti posisi kita. Betul. Gitu ya. Mencari tahu, jangan sampai kita bertindak gegabah begitu ya. Oke, kita mulai dulu. Sebenarnya apa sih itu rasisme? Betul. Menurut Nando itu apa sih sebenarnya? Rasisme itu tindakan atau sikap, menurut pengetahuan saya ini ya. Jadi sikap seseorang yang bertindak berdasarkan rasnya gitu loh. Kayak soal itu terlalu general, terlalu umum ya. Kalau umumnya orang, maksudnya kayak pengetahuan umumnya orang bilang, oh ini rasisme ini dia bertindak kayak anti sama ras lain. Tapi sebenarnya rasisme itu sikap yang lebih kompleks dari itu Bang. Ya, ini kita balik lagi ke awal-awal abad 19 itu ya.
kan itu baru mulai awal-awal kayak ilmu-ilmu yang mempelajari soal istilahnya perbedaan-perbedaan antar manusia, kayak apa, sosiologi sama ilmu-ilmu lain yang menyangkut soal apa, struktur sosial gitu. Ada salah satu ilmu, saya lupa namanya. Dia itu belajar tentang bentuk tengkorak manusia dan volume otak. Itu juga salah satu istilahnya ilmu yang sekarang itu udah harusnya mungkin udah mati kayaknya. Dan itu mereka berusaha menggiring narasi bahwa oh iya, ada ras yang memang kemampuan itu lebih inferior daripada ras lain. Dalam hari ini antara ras Afrika dan ras Eropa gitu. Itu awal 19. Dan kalimat rasis sendiri itu sebenarnya kalau dicari sejarahnya itu nggak jelas loh, Bang. Oh ya? Dia nggak istilahnya, ada yang bilang dari bahasa Prancis lah, ada yang bilang dari bahasa Inggris, tapi ada juga yang bilang dari bahasa Arab. Bahasa Arab itu ras itu mungkin memang editor bisa taruh tulisannya begini, ras, pengertiannya mungkin bisa taruh. Sama bahasa Yahudi juga itu rosh, itu artinya sama, itu akar atau asal, itu bahasa ini. Nah itu penggunaannya, tapi baru tahun 1902 kalau nggak salah baru ada paper yang menjelaskan mengenai itu. Maksudnya bukan menjelaskan sih, dia membahas soal itu tentang rasisme dan diskriminasi begitu. Kalau nggak salah ditulis untuk menanggapi sikap orang Amerika terhadap orang Indian Amerika. Seingat saya tadi kemarin saya bacanya cepat-cepat soalnya tadi. Sorry. Nggak apa-apa, yang penting kita prepare ya. Iya, yang penting gitu ya. Itu yang paling penting. Iya, yang penting. Nah, lalu setelah itu UNESCO itu juga keluarin dekret bilang kalau sikap rasisme itu sikap membedakan, sikap memberikan perlakuan yang berbeda antara satu ras dan ras yang lain. Gitu. Jadi kita udah punya 3 definisi. Yang pertama pembagian berdasarkan sikap yang berbeda berdasarkan ras. Lalu supremasi antara ras satu dengan ras yang lain. Satu lagi yang sama UNESCO itu pembedaan antara ras. Ya. Tapi kalau menurut saya sendiri itu rasisme itu sikap apa gimana ya? Yang kontra sama ras lain lah. Kalau itu saya sendiri. Gitu. Jadi saya juga pernah baca-baca sedikit ya. Jadi rasisme ini itu menganggap sukunya, agamanya, kemudian kelompoknya itu lebih tinggi dibanding kelompok yang lain begitu. Jadi mereka menganggap kelompok-kelompok yang lain itu rendah. Betul. Seperti itu. Jadi memang tanpa sadar mereka anggap biasa. Tapi sebenarnya bagi orang lain, bagi kelompok tertentu itu sangat mengganggu. Betul. Gitu ya. Gitu. Itu salah satu aspek, itu beberapa aspek rasisme gitu sih. Ya. Contohnya kayak kan orang taunya gini, Bang, kayak rasisme ini, oh dia anti sama ras itu ya, itu secara yang terlihat ya. Tapi kan sekarang nih seluruh dunia lu bersikap kayak gitu tuh otomatis udah ketahuan gitu loh, oh lu kayak gini, pasti langsung gak diterima. Nah entah kenapa, maksudnya ada beberapa orang di dunia ini, banyak orang juga yang masih menyimpan gak enak gitu loh sama ras tertentu, tapi mereka secara gak langsung menunjukkannya, walaupun nggak langsung kayak, woi contoh, woi gue nggak suka contohnya kayak gitu. Sekarang udah nggak bisa kayak gitu, karena itu akan membawa masalah sangat besar ya. Bukan bagi dia aja, mungkin dia bisa aja menyeret sukunya juga dalam hal yang, dalam kalimat yang dia katakan itu. Biasa sih orang bilang, oh berarti dia juga termasuk, karena dia termasuk dari ini, berarti orang dari sukunya ini semuanya rasis juga gitu. Itu kan sebenarnya menciptakan rasisme juga ya kan. Betul. Nah, jenis-jenis rasisme yang kayak itu tuh banyak gitu loh, kayak yang gak langsung gitu loh. Kayak contoh, kayak dia menolak untuk berkontak dengan orang dari ras lain. Itu termasuk rasis. Ya walaupun dia nggak pernah kontak, dia nggak pernah bilang langsung, tapi dia udah punya istilahnya, udah punya opini negatif terhadap ras itu.
nggak secara langsung, ya kan? Iya. Tapi dia dengan cara menghindar, dengan sikapnya yang menghindar itu, dia menunjukkan bahwa dia sebenarnya anti sama ras itu. Bisa dikasih contoh nggak, Nando? Contoh, kayak misalnya orang ini dia dibesarkan, contoh saya lah ya, Iya. saya dibesarkan di lingkungan lalu itu dengar kabar nggak baik soal katakanlah sampai di sini, ketika tahu ada orang saya mengingat kembali, ya udah daripada saya langsung ketemu masalah ini saya hindari. Oke. Nah kayak gitu. Lalu ada lagi contoh kayak istilahnya gimana ya? Dia itu berusaha gimana ya? Apa namanya, bias. Ini bingung, Bias. ini bias ini agak susah sih. Oke. Jadi dia kayak stereotip tapi terselubung gitu loh. Kayak contoh. Misalnya, ketika ada orang yang bilang, oh itu kasar-kasar misalnya, itu baik. Sebenarnya rasisme yang ditunjukkan bukan sama orang. Kenapa? Karena dia udah berusaha bilang kalau orang itu semuanya jahat-jahat, orang itu semua baik. Padahal nggak semua kayak gitu. Istilahnya kayak dia berusaha gimana ya? Kayak dia berusaha memberikan dukungan dan penolakan yang tidak bisa dijustifikasi gitu loh. Kayak iya nggak semua baik-baik juga gitu. Sama kayak orang nggak semuanya jahat-jahat. Nah itu bias yang itu namanya ini sih, bias sih. Stereotip terselubung gitu loh. Betul. Berarti kayak menggeneralkan. Ya, Jadi menggeneralisasikan gitu. satu orang yang misalnya nih waktu melihat seseorang yang melakukan kejahatan dari suku tertentu, misalnya dalam tanda kutip, kemudian besok-besok dia ketemu dari suku yang sama dengan pelaku kejahatan sebelumnya, makanya dia menganggap dari suku ini orangnya jahat-jahat. Besok-besok dia ketemu dengan suku tertentu, suku orang itu baik. Besok ketemu lagi dengan orang yang berbeda tapi dari suku yang sama, kemudian mengatakan dia pasti orangnya baik. Mungkin seperti itu ya? Iya, jadi kayak udah ada gimana ya? Dia nggak sadar itu udah membuat stereotip. Oh iya. Dia secara nggak sadar itu bias sih, tapi nggak ditunjukkan secara langsung. Nggak ditunjukkan secara langsung. Itu bias. Kayak sikap lebih ditunjukkan pada cara berpikirnya, cara sikapnya gitu aja sih. Pause bentar. Baterai gue udah mati. Oke, itu tadi jenis-jenis. Kira-kira masih ada nggak jenis-jenis rasisme itu, Nando? Yang ya tadi udah saya bilang tuh Bang. Iya. Kayak yang eksplisit udah jarang, karena itu sekarang norma masyarakat sekarang itu tabu banget kan. Kayak kita nggak bisa ngomong di depan umum lagi. Maksudnya karena selain itu karena itu brengsek. Yang kedua karena ya orang bakal marah. Walaupun misalnya begini, walaupun misalnya saya mayoritas saya ngomongin orang itu depan umum, nggak semua orang mayoritas mereka menerima itu. Contoh, saya nggak bisa berdiri di terus saya bilang orang ini sikapnya jelek gitu. Pasti ada orang yang marah juga. Lu kok bisa mikir kayak gitu sih? Karena kan orang sekarang berpikiran terbuka. Betul. Nah, tapi masih ada orang yang ya itu tadi pikirannya masih, mereka punya alasan sendiri lah mungkin. Nggak tahu kenapa, cuman mereka punya alasan sendiri untuk membenci ras lain. Nah, itu sikap-sikapnya itu ya terselubung gitu loh. Terselubung. Menurut kamu itu salah nggak sih kita melakukan apa ya? Itu kan tanpa sadar ya kita lakukannya. Menurut kamu gimana? Itu salah apa? Itu. Iya. Nah, ini sebenarnya saya kemarin mikir juga, itu bingung sih sebenarnya. Contoh gini, kalau dia nggak tahu itu salah, apakah dia patut dibersalahkan sama orang? Contoh yang kasus color blindness itu. Sikap color blind. Color blind ini bukan buta warna secara dia buta warna, bukannya. Maksudnya color blind dalam arti rasisme itu sikap yang dia berusaha menghapuskan sekat-sekat ras antara dia dan seseorang misalnya. Kedengarannya bagus, ya kan? Maksudnya, dia nggak merhatiin ras, tapi akan jadi masalah. Contoh kayak gini, ketika ada orang dia pindah, terus orang bilang, kita nggak mikir lu tuh orang atau apa, yang penting lu kalau tinggal berarti lu tinggal sama kami. Kedengarannya bagus, artinya dia diterima kan? Iya. Tapi ketika dalam pergaulan, dalam kegiatan sosial, dia diperlakukan seperti orang dengan norma orang, dengan gaya bergaul orang,
kayak bicara yang sangat berbeda dengan asalnya dia, itu salah sebenarnya. Kenapa? Karena orang nggak merhatiin asalnya dari mana. Kalau saya bicara gini, kira-kira dia merasa ini nggak sih? Itu nggak diperhatiin. Maksudnya orang itu bakal merasa, wih gue nih nggak gue diterima di sini, tapi mereka nggak ngehargain dari mana saya berasal. Nah itu salah sebenarnya. Berarti secara nggak langsung bisa dikatakan haknya dia sebagai suku tertentu itu hilang Iya. di apa Hilangkan di itu. komunitas tertentu Komunitas atau di suku tertentu ya. Nah itu kalau blind masalah yang dibawa kayak gitu. Ini boleh ceritain pengalaman pribadi. Ini cuma pengalaman pribadi, nggak masalah sama sekali untuk sekarang. Udah lama kuliah di Salatiga, tapi ini pengalaman awal masuk. Oke. Jadi pas pengalaman datang kuliah di Salatiga ini, berteman dengan teman-teman yang beda banget ya dengan budaya asal saya. Itu kan awalnya grogi kan, tapi mereka open sekali, kayak ayo gabung gitu. Tapi ketika bergaul dengan mereka, sama dengan mereka, kebanyakan mereka ngomongnya pakai bahasa Jawa. Saya bingung. Bingung sendiri, maksudnya itu kayak aduh. Oke lah, mereka welcome, nggak masalah. Itu nggak masalah sama sekali. Cuma ketika mereka bergaul ngomong pakai bahasa Jawa, saya nggak ngerti. Jadi kayak perlahan merasa tersisihkan. Itu sebenarnya nggak masalah lagi. Itu itu nggak masalah. Cuman ketika saya pikir-pikir lagi, bagusnya mereka juga ya belajar sedikit lah. Maksudnya kalau ngomong, seenggaknya kalau tahu ada orang yang lain, kalau kamu berteman dengan kalau kamu bilang mau berteman dengan mereka, bicaralah pakai bahasa Indonesia gitu, untuk menghargai. Betul. Dari mana dia berasal gitu. Saya senang belajar bahasa Jawa. Ya aku iso siti-siti lah. Iso siti-siti. Siti-siti iso. Cuman kalau ngomongnya udah yang rumit, saya bingung juga gitu. Ya, mikir gitu tuh kayak gimana ya? Kadang kayak kita nggak mau mikir tapi kerasa kayak diasingkan gitu loh. Meskipun, dan itu perasaan paling kampret. Ketika dalam satu kelompok tapi menjadi orang asing sendiri gitu loh. Nah itu pengalaman sih. Cuma sekarang udah nggak masalah. Saya udah ngerti bahasa Jawa. Ya, Sedikit. belajar dari mana ya? Oh, teman saya banyak. Oh, gitu. Ya, Bisa teraja juga nah. paling tidak. Oh ya. Iya. Iya kan? Gitu. Ada lagi nggak, Nando? Sama ini sih. Pengalaman atau kayak pemahaman apa gitu. Saya bukan sumber Bang Dev juga harus bicara loh. Oh iya. Saya lupa, Pak. Keenakan ini. Iya, sama sebenarnya saya juga sudah berapa tahun kita di Salatiga ya. Tapi ya Salatiga ini teman-teman dia berada di Jawa Tengah. Dan ya seperti diketahui ya pasti di sini juga mayoritasnya suku Jawa begitu. Sama waktu saya juga datang ke Salatiga ini sampai sekarang itu juga sebenarnya ya belum terlalu paham bahasa Jawa begitu. Karena seperti yang disampaikan Nando tadi, ya pada dasarnya semua orang welcome. Mau kita asal dari mana, suku dari mana. Tapi ya kadang-kadang yang seperti kasus yang seperti yang disampaikan Nando tadi begitu kan, ya seolah-olah kayak mengharuskan kita untuk mempelajari untuk mengerti begitu. Tidak ada yang salah sebenarnya. Cuma itu kadang membuat kita terasingkan. Terpisahkan dalam kelompok. Berarti itu masuk dalam tindakan rasisme gitu. Saya itu gimana ya? Ya itu kembali ke pertanyaan tadi, apakah salah karena mereka nggak tahu? Apakah mereka salah karena mereka nggak tahu? Itu filsafat sih kayaknya. Mungkin kita bahas lebih mendalam lagi di sesi berikutnya aja ya. Oke, kita lanjut aja ya. Oke, siap. Ada lagi nggak jenis-jenis rasisme yang perlu diketahui oleh teman-teman? Mungkin yang berasal dari kasus tadi yang Amerika itu. Di Amerika. Yang paling menonjol di Amerika beberapa tahun terakhir ini kan white supremacy. Supremasis gitu kan. Itu sejarahnya bisa di-track balik ke, maksudnya white supremacy ini dia bisa di-track kembali ke kalau nggak salah setelah perang saudara Amerika, pembentukan Ku Klux Klan, KKK. Itu organisasi white supremacist mungkin yang paling terkenal di seluruh dunia ya.
Nah itu awal-awal tahun 19 sebelum tahun 1900 itu gila, mereka buru-buruannya sampai awal 50-an 60-an kan. Sampai ada istilah namanya Mississippi Burning. Seperti apa itu? Mississippi Burning itu pembakaran apa? Tempat tinggal orang kulit hitam di area Mississippi, negara bagian Mississippi Amerika. Itu parah banget tuh orang-orang. Terus istilah kayak lynching tuh kayak itu barbar sih sumpah, kayak orang kulit hitam tuh ditangkap, diseret pakai mobil terus digantung sama anggota klannya. Nah itu dark sekali. Saya nggak baca terlalu masuk ke dalam sih, cuman secara garis besarnya itu kayak Mississippi Burning. Terus kalau di Eropa kita mau bilang ya yang paling jelas sejarah ya itulah Perang Dunia Kedua, Hitler lah ya, yang Iya benar, pembantaian 6 juta, ya, sekitar 6 juta. ya, angkanya nggak pasti tapi estimasi sekitaran itu ya. juta. Berarti memang tindakan rasisme ini memang dampaknya kalau sudah meledak ya. Itu bahaya, Iya, parah, parah juga ya. parah sekali. Karena bisa masuk genosida, hal-hal kayak genosida itu ngeri sih sebenarnya, pembantaian ras. Ingin mencoba menghilangkan ras tertentu gitu ya, genosida. Oke. Kira-kira apa yang perlu dilakukan Nando supaya ya tindakan rasisme ini jangan sampai menumpuk di diri kita ataupun di sekitar kita, dan bisa saja tanpa kita sadari ini bagaikan bom waktu ya. Iya, Dan suatu saat bisa meledak begitu. Menurut saya ya. Menurut saya ya. Nanti juga menurut saya Iya, mungkin ya. Anda juga. Nah, silakan. Harus lama saya bicara sendiri. Oh iya. Saya kan bukan narasumber. Iya betul. Kita di sini ngobrolin ya. Kita nggak ada Kita narasumber nggak ada ya. narasumber, kita cuma diskusi. Betul. Kami bahkan belum lulus. Nanti mungkin episode berikutnya ya. Sudah ya. Iya. Pokoknya setiap ada hal yang tidak bisa kita bicarakan di sini, episode berikutnya. Gitu. Oke. Nggak ada hubungan sama sekali. Tadi ya soal ya gimana cara kita sih paling tidak memberikan apa ya saran buat kita supaya meminimalisir atau mengurangi rasisme ada di sekitar kita, bahkan untuk diri kita sendiri gitu. Jadi kan kita masih psikologi nih, Bang. Oh iya, saya masih. Terima kasih sudah mengingatkan ya. Iya, sama-sama. Aduh. Jadi kita belajar psikologi, Iya. belajar tentang dinamisnya manusia kayak bagaimana. Kita belajar juga tentang bagaimana kebudayaan itu membentuk karakter. Dan Betul. bagi saya rasisme itu untuk saya pribadi ya, itu kayak gimana ya? Saya nggak bisa dari sudut pandang orang yang belajar psikologi, saya nggak bisa menerima kita harus membenci ras lain karena mereka berbeda atau mereka kurang intelijensi menurut kita, atau mereka kurang berbudaya menurut kita. Karena datang dari kebudayaan saya, dari kebudayaan Alor, teman-teman mungkin bisa mencari. Saya belajar banyak tentang kebudayaan saya, dan saya berani mengakui bahwa kebudayaan Alor itu belum berkembang sebagus kebudayaan lain di Indonesia. Contoh Toraja, contoh Maluku, Jawa. Itu kebudayaan yang sudah punya sistem penulisan, pokoknya kebudayaan sudah sangat kompleks begitu. Alor waktu itu masih berkembang, tapi Belanda masuk. Jadi tidak langsung ada leap ke depan, langsung ada lompatan yang tidak main-main, dan itu memang mengakibatkan Alor agak-agak ya dibandingkan dengan budaya lain yang sudah duluan kontak dengan budaya Eropa. Alor itu terbelakang. Tapi kemudian saya datang belajar, saya di sini, saya belajar dengan teman-teman. Dan jangan salah, rasisme bukan hanya terjadi dari, kalau di sini kan di Indonesia pemikirannya itu hanya orang saja yang rasis. Salah. Saya kasih tahu ini. Orang-orang yang di tempat-tempat terpelosok juga punya pemikiran yang sama dengan teman-temannya. Contoh, teman-teman bilang, orang-orang di
sini nih, misalnya mereka terbelakang atau apa. Orang-orang di pelosok mereka juga punya stereotip yang sama, itu suka bohong misalnya, penipu atau munafik gitu. Kami juga membentuk persepsi itu. Nah ini nanti masuk pada bagaimana cara mengatasinya itu. Setelah saya datang di sini, ketika saya belajar dan saya mengerti kenapa orang istilahnya tidak eksplisit menyampaikan perasaannya mereka, yang diklaim oleh orang-orang di sana sebagai munafik atau bermuka dua gitu. Sebenarnya budayanya mengajarkan seperti itu. Artinya bahwa ternyata orang itu memang dilatih dalam budayanya untuk menjadi sopan, untuk tidak apa istilahnya meledak begitulah, begitu. Jadi artinya paham, oh ternyata begitu. Nah, ini yang harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan? Belajar mengenai budaya lain, mengetahui mengenai budaya lain, memahami mengenai budaya lain. Karena ketika kita menutup diri dengan hal baru, itu yang akan membuat kita semakin tertutup dalam cangkang, pemikiran kita sempit, dan akhirnya sikap kita ditunjukkan oleh pemikiran kita itu, yang dimana kadang itu menjadi sesuatu yang sangat menyedihkan begitu. Contoh ketika karena kau tidak mengenal orang jahat misalnya, itu salah sekali begitu. Betul. Lalu karena sikap satu orang ya kau bilang itu begitu, itu kan generalisasi seperti yang tadi Bang Des bilang. Betul. Itu salah sekali. Jadi ayolah, dunia ini sudah luas dan sekarang dunia ini dalam kondisi yang saling terhubung, lebih terhubung daripada zaman-zaman sebelumnya. Zaman sebelumnya orang kirim surat, Pak. Sekarang cuma begini bisa kontak dengan orang di pelosok dunia manapun. Saya bisa kontak dengan orang di Jerman begitu. Tidak sama seperti dulu. Maka karena sudah ada jaringan seperti itu, bukalah pengetahuan, bukalah pemahaman. Gitu sih. Kalau saya sendiri saya belajar seperti itu. Apalagi dengan keuntungan saya sebagai anak merantau, orang merantau dari NTT datang ke Salatiga, di kota yang disebut Indonesia Mini ini saya belajar sangat banyak. Bukan banyak saja, tapi sangat banyak. Sangat banyak. Sangat banyak. Karena saya punya teman orang Chinese, saya punya teman orang Kalimantan, Jawa, Lampung, Toraja. Saya berkesempatan untuk berteman dengan mereka semua. Itu pelajaran yang sangat berharga. Gitu. Ya benar sekali sih, kita jangan sampai hanya karena berbeda latar belakang suku, kelompok, apalagi berbeda fisik atau berbeda secara wujud biologis begitu ya. Tapi kita harus menghilangkan sekat itu. Paling tidak mau dulu bergaul dengan siapapun mereka yang berbeda dengan kita. Justru dengan bergaul dengan mereka itu malah membuka selama ini sekat yang menciptakan rasisme. Membuka selama ini atau membongkar selama ini keyakinan-keyakinan yang kita miliki yang belum tentu itu benar adanya gitu. Paling tidak kita perlu dulu, ya paling tidak mengenal dulu yang itu paling penting gitu. Ya tidak perlu istilahnya harus baik dengan semua orang, enggak. Paling tidak mengenal dulu. Itu yang paling penting sih sebenarnya, supaya bibit-bibit rasisme ini itu tidak numpuk, tidak tumbuh gitu kan. Bisa langsung kita cabut dari akarnya begitu kan. Cabut dia. Oke. Ya. Siap. Nando ada lagi nggak mau bagiin ke teman-teman kita? Yesus sebenarnya tadi sudah semua. Sudah semua ya. Sudah semua sih menurut saya sih. Sikap-sikap seperti anti terhadap ras lain itu pada zaman modern ini sudah sangat tidak bisa ditolerir begitu. Tidak bisa dipungkiri bahwa ada orang dari ras itu yang brengsek. Betul. Itu tidak bisa dipungkiri. Tapi satu istilah kuantitatif ya. Satu orang tidak bisa mewakili satu populasi. Sampel ada, iya. Sampel ada. Tapi itu bukan satu orang. Gitu. Satu orang tidak bisa mewakili satu populasi. Berarti jangan kita menilai orang hanya karena perbuatan satu orang kemudian. Betul. Iya, menyamakan semua orang gitu kan. Generalisasi itu mantap sekali. Generalisasi di dunia yang sangat berbeda-beda ini itu sangat salah sih sebenarnya. Perlu kita terima dan syukuri ya. Betul. Apalagi Indonesia yang plural. semboyannya saja Bhinneka Tunggal Ika. Bicara soal itu, di Toraja ada tidak kayak semboyan berbeda-beda tapi satu begitu?
apa ya? Kalau kita punya istilahnya apa ya? Filosofi itu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, berantakan. Saya kira bercerai kawin lagi, tidak? Tidak. Saya tidak tahu ya. Kalau di Alor sendiri, di sebuah tempat itu istilah namanya Taramiti Tominuku. Artinya semua orang berbeda, kita berbeda, semuanya berbeda. Tetapi dalam menjalani kehidupan ini, kalau kita tidak bergandengan tangan sama-sama untuk bekerja, tidak akan dapat apa-apa. Oke, tadi dia ngomong bahasa Alornya ya. Ini bahasa Torajanya yang tadi yang saya bilang. Bersatu kita teguh, bercerai kita berantakan, itu bahasa Torajanya apa ya, saya lupa sebentar. Saya pikir dulu. Tadi ada sih. Sebentar, saya pikir dulu. Misa kada di Potuo, pantan kada di Pomate. Iya. Akhirnya ingat. Akhirnya nggak lupa sama identitas. Oh iya, betul. Satu lagi pesan terakhir. Bergaul dengan teman-teman yang beda ras, beda kultur, itu tidak apa-apa. Belajar itu tidak apa-apa. Tapi ingat, karena kita datang di kultur yang berbeda, kita harus saling memahami dan harus menjaga kita punya cara bergaul. Cara bergaul. Gitu. Jadi ketika kita berteman dengan misalnya saya orang NTT, saya datang di sini, suara besar sekali karena memang di sana saya tinggal dekat laut ya. Jadi kami berteriak begitu kalau panggil orang. Di sini saya tidak bisa berteriak. Gitu. Saya bicara pelan-pelan. Tapi saya tetap bicara dengan luas saya, akhirnya mereka semua mengerti. Begitu, artinya saling memahami itu muncul ketika kita ingin belajar mengenai hal tersebut. Begitu. Ya, mungkin untuk menutup podcast kita saat ini, saya mencoba mengutip salah satu tulisan penulis, yaitu Pak Reza Watimena. Beliau ini lulusan PhD dari Jerman, filsafat. Dia mengatakan dalam tulisannya, pikiran rasisme itu tidak dapat dihilangkan. Jadi itu sudah bawaan begitu ya. Jadi hanya pikiran tersebut perlu diolah. Nah, selain itu dia juga menambahkan bahwa identitas haruslah seluas semesta itu sendiri. Jangan membedakan begitu ya. Kita semua lahir sebagai makhluk semesta dan akan kembali kepadanya. Identitas seperti sosial, agama, ras, budaya hanya tempelan sementara. Kita adalah makhluk yang hidup, yang tinggal di alam semesta, tidak lebih tidak kurang. Jadi ya itulah, teman-teman bisa mungkin cerna sendiri ya. Caption. Bikin caption. Oke, terima kasih teman-teman. Ini segini saja obrolan kita. Kita akan jumpa lagi di episode berikutnya. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, komen, nyalakan bel untuk notifikasi karena komen. Setiap beberapa minggu sekali kami akan mengeluarkan konten. Beberapa minggu sekali. Editornya kami kurang dong. Oh, iya. Oke, terima kasih semuanya. Semoga selalu sehat dan terhindar dari penyakit dan segala mara bahaya dan segala kesulitan. Terima kasih. Sampai jumpa di Soul Podcast. Salam dulu dong. Iya. Oke.